Halo semuanya, selamat datang kembali ke channel Ringo, dan aku harap kalian semua baik-baik saja, dan semoga kalian semua menjalani hari yang menyenangkan. Di video kali ini, kita akan membahas kasus tragis yang dialami oleh Arthur Labinjo Hughes, seorang anak laki-laki yang berusia 6 tahun, yang seharusnya mendapatkan cinta dan perlindungan, tetapi justru mengalami kekejaman yang tidak terbayangkan. Rumahnya yang seharusnya menjadi tempat paling aman, berubah menjadi neraka yang dipenuhi penderitaan, dianiaya secara fisik dan emosional oleh orang-orang yang seharusnya menjaganya. Kisah Arthur menjadi pengingat menyakitkan bahwa di balik dinding rumah yang terlihat biasa, bisa tersembunyi tragedi yang mengerikan. Arthur lahir pada tanggal 4 Januari tahun 2014 dari pasangan Olivia dan Thomas di West Midlands, Inggris. Namun saat Arthur baru berusia 1 tahun, orang tuanya berpisah. Arthur kemudian tinggal bersama ibunya sebagai pengasuh utamanya selama 5 tahun berikutnya. Meskipun berpisah, Thomas tetap aktif dalam kehidupan Arthur. Dia berusaha menjaga hubungan baik dengan putranya, serta dengan keluarga besar dari kedua belah pihak, termasuk orang tua Olivia. Semua anggota keluarga ini memberikan kontribusi positif dalam kehidupan Arthur. Namun kehidupan Olivia berubah ketika dia memulai hubungan baru dengan Gary, seorang supir pengiriman yang berusia 28 tahun. Hubungan mereka jauh dari kata harmonis. Keduanya bertemu saat menghadiri kursus kesadaran alkohol yang menunjukkan kalau Olivia sedang berjuang dengan masalahnya sendiri. Hubungan mereka penuh dengan konflik, putus nyambung, dan diwarnai kekerasan dalam rumah tangga. Mereka sering mabuk bersama, bertengkar, dan terkadang berujung pada kekerasan fisik. Pada bulan Juni tahun 2018, layanan sosial sempat melakukan penilaian terhadap kondisi rumah Olivia untuk memastikan keamanan Arthur. Saat itu tidak ditemukan alasan untuk tindakan lebih lanjut, tapi ternyata situasi semakin memburuk. Pada bulan Februari tahun 2019, salah satu pertengkaran mereka mencapai titik di mana Olivia akhirnya menusuk Gary di bagian lengannya. Pihak berwenang lalu dipanggil ke apartemen Olivia atas laporan penusukan. Dan petugas menemukan Gary dalam keadaan tidak sadar dengan luka tusuk di tubuhnya, 1 luka dalam di dada, 3 di kaki kirinya, dan 1 di belakang lututnya sedalam 11 cm, serta 8 luka tusuk tambahan yang lebih dangkal. Olivia yang saat itu dalam keadaan mabuk awalnya mengklaim kalau Gary telah mengakhiri hidupnya sendiri, tapi bukti di tempat kejadian justru menunjukkan sebaliknya, jadi dia segera ditangkap dan harus menjalani hukuman atas tindakannya. Hal inilah yang menyebabkan Arthur akhirnya diasuh oleh ayahnya Thomas tepat saat dia berusia 5 tahun. Penilaian dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada ancaman bagi kesejahteraan Arthur, dan Thomas dianggap sebagai sosok pelindung yang tepat. Selain itu, Arthur juga tinggal bersama ayahnya di rumah kakek dan neneknya, dan rumah mereka sangat dekat, jadi Arthur juga mendapatkan dukungan penuh dari keluarga Thomas. Setelah tinggal bersama ayahnya, Arthur terlihat beradaptasi dengan baik di sekolah barunya, menikmati olahraga seperti kriket dan sepak bola, serta memiliki banyak teman. Dia benar-benar digambarkan sebagai anak yang ceria, penuh energi, dan sangat menyayangi keluarganya. Namun perubahan lingkungan ini ternyata tidak mudah bagi Arthur karena awalnya dia tidak diberitahu kalau ibunya sebenarnya ada di penjara, dan setelah dia tahu kebenaran tersebut, dia mulai mengalami kecemasan, bahkan takut orang-orang terdekatnya akan meninggalkannya, dan kini Thomas juga memutuskan semua komunikasi Arthur dengan ibunya. Olivia sempat mengajukan petisi agar bisa kembali berkomunikasi dengan putranya. Hanya saja pengadilan memutuskan kalau Arthur hanya diperbolehkan berhubungan dengan ibunya melalui surat menyurat. Sementara di sekolah, para guru mulai menyadari perubahan perilaku Arthur. Dia terlihat lebih emosional dan mengalami kesulitan di sekolah. Pada bulan Agustus tahun 2019, Thomas bertemu dengan seorang wanita yang bernama Emma Tastin melalui aplikasi kencan. Dan sejak awal, Thomas memang terbuka mengenai situasi hidupnya yang sangat rumit, bahwa dia memiliki seorang putra, tapi ibu dari putranya itu berada di penjara. Emma sendiri memiliki 4 orang anak, 2 diantaranya tinggal bersamanya, sementara 2 lainnya tinggal bersama ayah mereka. Namun tidak seperti Thomas, Emma tidak begitu terbuka tentang masa lalunya karena ternyata dia memiliki riwayat masalah kesehatan mental, lalu pernah mencoba mengakhiri hidupnya dengan melompat dari gedung 6 lantai yang menyebabkan dia memiliki masalah dengan kesehatannya.
Setelah berkencan selama beberapa kali, Thomas akhirnya memutuskan untuk memperkenalkan putranya pada Emma, dan menurut Emma, dia dan Arthur cepat menjadi akrab. Lalu setelah hubungan ini berkembang, Emma mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama Thomas dan Arthur di rumah orang tua Thomas. Bahkan hampir seperti dia tinggal di sana. Namun ini bukan berarti hubungan mereka berjalan dengan mulus, karena ternyata orang tua Thomas tidak pernah benar-benar menyukai Emma. Mereka juga cukup khawatir kalau Emma akan menghabiskan lebih banyak waktu dengan Thomas daripada dengan anak-anaknya. Hubungan yang baru ini ternyata benar-benar memberikan dampak yang buruk bagi Arthur. Hal ini juga diungkapkan oleh kakek dan neneknya. Mereka melihat kepribadian cucunya itu mulai berubah. Dia mulai menunjukkan perilaku yang cukup mengkhawatirkan di sekolah maupun di rumah. Dia mulai bersikap kasar, termasuk pada Emma, dan Emma juga mulai bersikap sangat keras terhadap Arthur, bahkan untuk hal-hal yang kecil. Namun bukannya dapat pembelaan, Thomas justru menganggap kalau Emma hanya membalas sikap kasar yang dilakukan Arthur, dan semakin lama, Thomas juga menjadi lebih ketat terhadap putranya yang membuat Arthur tumbuh menjadi seorang pendiam. Pada bulan Maret tahun 2020, pemerintah mengumumkan untuk menutup semua sekolah dan lockdown karena COVID-19. Thomas membawa putranya Arthur untuk tinggal di rumah Emma, meskipun orang tua Thomas tidak setuju dengan keputusan ini. Dan karena Arthur telah pindah, jadi dia berhenti sekolah, hanya saja pihak sekolah tidak mengetahui hal ini, bahkan mereka berpikir kalau Arthur tinggal bersama ayah serta kakek dan neneknya. 1 bulan kemudian, tepat pada bulan April tahun 2020, keadaan rumah Emma ternyata semakin buruk. Pasangan ini bertengkar karena Arthur dan putra Emma bertengkar, di mana Emma menuduh Arthur memulai perkelahian dan melukai putranya. Hal ini menyebabkan Thomas membawa Arthur ke rumah orang tuanya untuk menginap, namun kepergian Arthur hanya membuat Emma semakin marah. Bahkan dia mengirim pesan ancaman pada Thomas yang mengatakan kalau dia akan mengakhiri hidupnya. Lalu keesokan harinya, Emma kabur dan mematikan ponselnya agar Thomas tidak bisa menghubunginya. Thomas mencoba menelpon dan mengirim pesan, tapi tidak mendapatkan jawaban, hingga akhirnya dia meminta bantuan pihak berwenang dan Emma berhasil ditemukan. Sementara itu, orang tua Thomas menyadari kalau Arthur telah mendapat perlakuan kasar dari Emma. Arthur juga bilang kalau Emma menjepitnya ke dinding, lalu memanggilnya anak nakal yang buruk rupa. Tidak hanya itu saja, mereka juga melihat ada goresan di wajah dan memar yang cukup parah di bagian punggungnya. Setelah pasangan Thomas dan Emma kembali bersama, Thomas pergi ke rumah orang tuanya untuk menjemput Arthur, dan saat itu orang tua Thomas mengungkapkan kekhawatiran mereka mengenai bagaimana Emma memperlakukan Arthur, dan mereka meminta agar Arthur bisa tinggal bersama dengan mereka selama beberapa hari lagi. Tapi Thomas menolak, lalu membawa Arthur kembali ke rumah Emma. Kakek dan nenek Arthur tetap merasa khawatir dengan keadaan cucunya itu, jadi mereka menghubungi dinas sosial, lalu melaporkan cedera yang mereka lihat pada tubuh Arthur, bahkan mengirimkan bukti foto pada mereka. Dan karena petugas dinas sosial melihat kalau luka memar itu cukup parah, jadi keesokan harinya salah seorang pekerja sosial pergi mengunjungi rumah Emma dan Thomas. Kemudian, mereka pergi memeriksa laporan dari orang tua Thomas. Hanya saja menurut pengakuan pasangan ini, memar yang ada di tubuh Arthur didapat akibat perkelahian dengan anak-anak Emma, dan itu bukanlah masalah yang serius. Petugas tersebut juga melihat kalau memar yang ada di tubuh Arthur ternyata tidak separah yang ada di foto. Dan alasan perkelahian antara anak-anak cukup meyakinkan bagi para pekerja sosial, bahkan dia menyimpulkan kalau Arthur terlihat sangat bahagia, sangat aman, dan tidak ada masalah keamanan di rumah tersebut. Jadi mereka tidak mengambil tindakan lebih lanjut. Thomas bahkan memberitahu dinas sosial mengenai alamat baru mereka, dan Arthur akan kembali bersekolah pada tanggal 8 Juni tahun 2020. Namun saat tanggal itu tiba, Arthur tidak hadir di sekolah. Lalu pihak sekolah menghubungi Thomas, dia bilang kalau Arthur merasa tidak enak badan, dan mungkin dia akan kembali ke sekolah minggu berikutnya. Tapi ternyata Arthur tidak juga hadir, dan kali ini Thomas bilang kalau Arthur masih belum sehat, dia kehilangan berat badannya karena dia tidak mau makan. Pihak sekolah lalu menyarankan agar membawa Arthur ke dokter, tapi sepertinya Thomas tidak mendengarkannya dan dia kembali menjanjikan kalau dalam waktu dekat putranya bisa kembali bersekolah.
Tapi saat hari yang dijanjikan tiba, lagi-lagi Thomas memberikan berbagai alasan atas ketidakhadiran putranya. Pada tanggal 16 Juni tahun 2020, Emma menelpon panggilan darurat. Dia melaporkan kalau Arthur jatuh dan kepalanya terbentur. Lalu saat di lantai, kepalanya terbentur 5 kali lagi. Dan sekarang dia terlihat sangat lemah, tapi dia masih bernafas. Tidak lama kemudian, pihak kepolisian dan para medis tiba di rumah Emma. Mereka melihat kondisi Arthur benar-benar terlihat memprihatinkan. Dia terlihat jelas mengalami cedera kepala yang parah, tubuhnya penuh memar, dan dia terlihat kekurangan gizi dengan tulang rusuk yang terlihat menonjol di bawah kulitnya. Arthur lalu dibawa ke rumah sakit anak dan dokter yang memeriksanya benar-benar sangat kaget melihat ada banyak luka di tubuhnya. Mereka juga menyadari kalau keadaan Arthur sudah sekarat dan mereka berusaha semaksimal mungkin untuk menyelamatkannya. Tapi sekitar jam 1 dini hari pada tanggal 17 Juni tahun 2020, Arthur dinyatakan meninggal dunia. Dari hasil pemeriksaan medis secara keseluruhan, ditemukan 130 luka memar di tubuh Arthur. Dia juga mengalami cedera kepala yang sangat parah dan juga fatal. Sementara itu, polisi mewawancarai Thomas dan Emma mengenai keadaan Arthur dan kenapa dia bisa mengalami hal yang mengerikan itu. Sebenarnya pasangan ini memberikan cerita yang aneh, bahkan terkesan tidak masuk akal. Mereka mengklaim kalau Arthur tiba-tiba berdiri, lalu membenturkan kepalanya. Kemudian, Emma mencoba menghentikannya, tapi Arthur justru memukul dan juga menendangnya. Bahkan saat Emma memeluk Arthur serta mengangkatnya, Arthur malah kembali membenturkan kepalanya. Setelah itu, Emma menempatkannya di kamar sendirian, di mana Arthur mulai merangkak, lalu membenturkan kepalanya ke lantai berulang kali hingga dia tidak sadarkan diri. Lalu Emma meletakkannya di sofa, menuangkan air ke mulutnya, dan membiarkannya di sana. Kemudian, dalam wawancara berikutnya, mereka mulai berbicara tentang perilaku Arthur yang sangat buruk, seperti suka menendang, memukul, bahkan mendorongnya saat menuruni tangga, lalu mengatakan kalau dia bukanlah ibu kandungnya. Sebelumnya, Emma terlihat biasa saja saat memberikan keterangan, tapi kemudian dia tiba-tiba menjadi sangat emosional dan menggambarkan kalau dirinya seperti ketakutan dengan seorang anak yang berusia 6 tahun. Pihak kepolisian tentu tidak percaya dengan keterangan Emma. Mereka juga menyadari kalau alasan ini sangat tidak masuk akal. Mereka tahu kalau luka-luka yang ada di tubuh Arthur jelas karena ada penyiksaan dan hal ini tentu dilakukan oleh orang-orang yang ada di sekitar anak yang berusia 6 tahun itu. Pasangan Thomas dan Emma lalu ditangkap dan didakwa atas pembunuhan Arthur. Sementara itu, untuk penyelidikan lebih lanjut, pihak berwenang melakukan otopsi di mana dari hasil pemeriksaan menunjukkan kalau Arthur mengalami cedera otak yang parah akibat pukulan fatal di kepala. Selain itu, ditemukan juga area kerusakan otak yang lebih kecil yang diduga terjadi sebelum pukulan fatal tersebut. Yang artinya Arthur telah beberapa kali dipukul di bagian kepala dan dia telah diguncang dengan sangat kuat selama beberapa hari sebelum dia meninggal dunia. Tanda-tanda kekerasan di tubuhnya sangat jelas, ada banyak memar yang sangat parah dengan tingkat kekuatan yang mustahil dilakukan oleh seorang anak yang berusia 6 tahun terhadap dirinya sendiri. Selain itu, hasil pemeriksaan juga menunjukkan bahwa kadar garam dalam tubuh Arthur sangat tinggi, bahkan melebihi batas yang dapat diukur oleh peralatan medis. Salah seorang konsultan spesialis ginjal mengatakan, kalau Arthur pasti telah menelan sedikitnya 6,5 sendok makan garam pada hari dia terluka parah. Dan hal ini tidak mungkin dilakukan oleh seorang anak, kecuali dia dipaksa makan campuran garam dan air oleh orang dewasa. Atau mungkin Arthur telah berulang kali diracuni dengan makanan atau minuman yang sangat terkontaminasi dalam jangka waktu yang lama. Pihak kepolisian kemudian melanjutkan penyelidikan mereka. Selama berjam-jam, mereka memeriksa rekaman CCTV dari dalam rumah Emma, serta ratusan video, berkas audio, dan foto yang ditemukan di ponsel Thomas dan Emma, termasuk ribuan pesan yang mereka kirim satu sama lain. Bukti yang mereka ungkapkan dengan jelas menggambarkan kekejaman sistematis yang dilakukan pasangan ini terhadap Arthur. Sebenarnya tidak diketahui dengan jelas kenapa pasangan itu memasang kamera CCTV di ruang tamu mereka sendiri, dan untungnya rekaman itu terbukti sangat berharga dalam menunjukkan beberapa kesulitan, termasuk kekerasan fisik yang dialami oleh Arthur di balik pintu tertutup tersebut.
Dari rekaman kamera pengawas, sejak bulan Mei tahun 2020, Arthur sering mendapat hukuman dan semakin hari semakin memburuk. Dia dipaksa berdiri diam di lorong selama berjam-jam, lalu Emma akan mengirimkan video Arthur yang sedang menangis pada Thomas. Pasangan ini berulang kali menghina anak itu dengan menyebutnya anak setan, dan masih ada banyak lagi berbagai kata umpatan yang ditujukan pada anak laki-laki itu. Dalam klip audio, terdengar Arthur menangis meminta bantuan dari nenek dan pamannya yang memang memiliki hubungan yang dekat dengannya, dan pada satu titik dia bilang bahwa tidak ada yang menyayanginya. Percakapan mereka melalui pesan teks juga mengungkap bagaimana mereka benar-benar membenci Arthur, bahkan Thomas sering mengancam akan melakukan kekerasan pada putranya. Tidak hanya itu saja, Arthur ternyata tidak diizinkan bermain dengan anak-anak Emma. Dia diabaikan, diperlakukan seolah-olah dia bukanlah bagian dari keluarga, dan Arthur akan dikeluarkan dari kamar tidur, tempat anak-anak Emma tidur, lalu dia dipaksa tidur di lantai ruang tamu hanya dengan menggunakan selimut tipis. Diketahui juga bahwa ternyata Emma secara terbuka mengatakan pada Thomas bahwa dia hanya menginginkan dirinya sendiri dan dukungan finansialnya. Tapi dia tidak menginginkan ada Arthur di sana. Bahkan Emma menyalahkan Arthur atas kehilangan bayi yang dikandungnya. Selama periode 3 hari, dari tanggal 12 Juni sampai 14 Juni tahun 2020, Arthur diisolasi selama 35 jam di lorong. Dia tidak boleh bergerak, tidak boleh duduk, dan saat Arthur melanggar dengan memasuki ruang tamu, Emma benar-benar menamparnya. Pada waktu itu juga, Emma dan anak-anaknya terlihat menikmati makanan serta kegiatan rekreasi yang tidak boleh diikuti oleh Arthur. Kemudian pada tanggal 15 Juni, Thomas memukul putranya Arthur dengan ikat pinggang di bagian kakinya, dan Emma tidak melakukan apapun seperti membela atau menghalanginya. Dia justru menyuruh Thomas untuk menghabisi nyawanya. Sepanjang rekaman CCTV, Arthur terdengar beberapa kali meminta makanan dan air, tapi seringkali dia menolak untuk makan karena kemungkinan besar makanan yang diberikan telah dicampur garam dengan jumlah yang sangat banyak. Berat badannya yang sangat kecil menunjukkan kalau dia hampir tidak pernah diberi makan kecuali saat dia dipaksa mengkonsumsi garam. Pada tanggal 15 Juni tahun 2020, Emma membangunkan Arthur dengan cara merobek tempat tidurnya, dan itu tentu membuat Arthur menangis. Hari itu Emma membawa Arthur untuk menghabiskan sebagian besar hari di rumah penata rambutnya. Selama 6 jam mereka di sana, Emma memaksa Arthur berdiri di dekat pintu, lalu tiba-tiba Emma akan berteriak serta memaki-makinya. Bahkan saat Arthur jatuh saat mereka meninggalkan tempat penata rambut tersebut, ayahnya Thomas tidak menolongnya saat dia tiba di sana. Tidak ada yang membantunya berdiri, dan mereka hanya menunggu sampai dia bangun sendiri dan melanjutkan perjalanan. Keesokan paginya, pada tanggal 16 Juni tahun 2020, kamera ruang tamu menangkap Arthur yang terlihat sangat lemah. Dia berusaha meraih selimutnya, tapi dia tidak memiliki cukup tenaga untuk menariknya. Di hari ini juga, Emma kembali ke rumah temannya untuk menyelesaikan rambutnya bersama Thomas dan juga Arthur. Dan untuk kesekian kalinya, pasangan ini terus memperlakukan Arthur dengan begitu buruk. Mereka berteriak lalu membentaknya di depan teman-teman mereka. Salah seorang teman penata rambut tersebut diam-diam memberikan Arthur minum setelah dia melihat anak kecil yang berusia 6 tahun itu terlihat kurus kering, kurang gizi, terlihat seperti anak kecil yang malang, dan terlihat hancur. Tapi di antara orang-orang yang melihat kejadian tersebut, tidak ada satupun yang memiliki dorongan untuk melaporkan kejadian ini, meskipun mereka tahu kalau anak kecil itu tidak seharusnya diperlakukan dengan sangat buruk. Setelah kembali pulang sekitar jam 2 siang, Emma lalu mulai melakukan penyiksaan dengan membawa Arthur ke kamar mandi. Dia memaksa Arthur memakan garam dalam jumlah yang berlebihan. Kemudian, pada jam 2:15 siang, Emma mengambil foto Arthur yang sedang duduk di lorong sambil menangis. Setelah itu, dia duduk di sofa, lalu pada jam 2:29 siang, Emma berjalan menuju lorong. Dan dia berada di sana sekitar 1 menit, tapi kali ini dia benar-benar melakukan hal yang fatal. Emma mengguncang tubuh Arthur, lalu membenturkan kepalanya ke dinding atau ke lantai yang keras selama beberapa kali yang mengakibatkan Arthur tidak sadarkan diri.
Hal ini membuat Emma menjadi panik, jadi dia mengambil foto Arthur yang tergeletak di lantai, lalu mengirimnya pada Thomas. Dia juga bilang setelah dia memukul Arthur, dia tidak mau bangun lagi. Kemudian dia memindahkan tubuh Arthur ke berbagai area di dalam rumah untuk menunjukkan kalau itu adalah kecelakaan. Namun bukannya menelpon para medis, Emma hanya terdiam dan menunggu Thomas kembali ke rumah. Lalu 12 menit kemudian setelah penyerangan itu, mereka baru menelpon panggilan darurat. Setelah dilakukan penyelidikan, polisi akhirnya menemukan banyak bukti signifikan tentang penganiayaan yang dilakukan oleh pasangan ini terhadap Arthur yang membuat mereka harus menghadapi tuduhan kejahatan terhadap anak. Dalam persidangan, jaksa mengungkapkan kalau pasangan Thomas dan Emma telah menyiksa Arthur selama berbulan-bulan, bahkan mengisolasinya dari keluarga, teman, maupun sekolah. Dia diancam, dibentak, atau dimarahi tanpa alasan yang jelas, dipaksa tidur di lantai, dibiarkan kelaparan hingga kurang gizi, sementara mereka bisa menikmati makanan yang mereka inginkan dan tidur di tempat tidur yang nyaman. Sejak awal dia bertemu dengan Emma, ternyata Emma tidak pernah menyayanginya, tidak pernah memberikan kasih sayang seorang ibu pada Arthur, padahal itu adalah hal yang paling diinginkan anak seusianya. Sementara Thomas ayahnya justru lebih menyayangi Emma daripada nyawa putranya sendiri. Thomas tidak pernah membela putranya, tidak melindunginya saat Emma membentaknya, memarahi maupun menghinanya. Dia justru berdiri sebagai penonton, bahkan dia pernah mengancam akan memukuli anak berusia 6 tahun itu. Selain rekaman CCTV yang ada di dalam rumah, video dari ponsel Emma, serta pesan teks antara Thomas dan Emma yang berisi hinaan terhadap Arthur, di persidangan para saksi juga dihadirkan, termasuk guru yang mengajar di sekolah Arthur. Mereka mengklaim kalau Arthur terlihat kurang bahagia, lalu mereka mengatur pertemuan dengan ayah dan nenek Arthur tentang kekhawatiran mereka, termasuk obsesi Arthur dengan topik-topik seperti senjata, kematian, lalu ketakutan dipisahkan atau bahkan dihabisi oleh ayahnya. Namun sepertinya Thomas tidak menanggapi hal ini dengan serius. Lalu setelah liburan musim panas, Arthur mengungkapkan kalau dia tidak khawatir dengan hidupnya atau dengan kesejahteraannya. Tapi tetap saja ini terdengar sangat aneh dan mereka melaporkan hal ini pada keluarga Arthur, di mana menurut paman Arthur, kalau sepertinya Thomas menjadi lebih ketat yang membuat Arthur takut mendapat masalah. Setelah mendengarkan semua bukti dan argumen dari kedua belah pihak, pada bulan Desember tahun 2021, para juri memutuskan kalau Emma Tustin bersalah atas meninggalnya Arthur. Dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan minimal 29 tahun penjara. Sementara Thomas juga dinyatakan bersalah, dia dijatuhi hukuman 21 tahun penjara. Namun Jaksa Agung mengatakan kalau mereka akan meninjau apakah hubungan tersebut terlalu rendah bagi Thomas. Dan benar saja, pada tanggal 29 Juli tahun 2022, hukuman Thomas ditingkatkan menjadi 24 tahun setelah banding karena hakim menganggap hukuman awalnya terlalu ringan. Dalam pernyataan vonisnya, hakim ketua juga menggambarkan kalau kasus ini adalah salah satu kasus yang paling menyedihkan dan mengganggu yang pernah ditanganinya. Di sisi lain, keluarga Arthur, termasuk kakek dan neneknya, paman dan ibunya, masih sangat terpukul dengan kejadian ini. Apalagi saat mereka mengetahui betapa kejamnya Thomas memperlakukan putranya, dan kalau memang Arthur dianggap sebagai pengganggu, kenapa dia tidak melepaskan hak asuhnya atau menempatkannya di rumah orang tuanya yang memang benar-benar menyayangi Arthur. Kasus ini juga menarik perhatian klub sepak bola Birmingham City, karena ternyata Arthur adalah penggemar setia klub ini, dan dia memiliki impian untuk menjadi pesepak bola. Setelah kematian yang tragis akibat kekerasan yang dialaminya, klub sepak bola tersebut memberikan penghormatan dengan mengheningkan cipta sebelum pertandingan dimulai. Penghormatan ini juga dilakukan oleh para supporter dan komunitas sepak bola sebagai bentuk solidaritas mengenang Arthur yang seharusnya memiliki masa depan yang cerah di dunia olahraga. Masyarakat setempat juga merasa marah dan sedih atas kasus ini. Mereka mengungkapkan ketidakpercayaan mereka terhadap kegagalan sistem perlindungan anak yang seharusnya melindungi Arthur. Banyak yang mengecam kelalaian dinas sosial yang tidak bertindak meskipun ada tanda-tanda kekerasan. Sementara tetangga dan orang-orang di sekitar menyesali bahwa tidak ada langkah konkret yang diambil lebih awal
untuk menyelamatkan nyawanya. Kejadian ini juga memicu diskusi luas tentang perlunya perubahan dalam sistem perlindungan anak agar tragedi serupa tidak terulang kembali di masa depan. Dari kasus ini juga, masyarakat berharap bahwa setiap tanda kekerasan terhadap anak harus ditanggapi dengan serius demi melindungi mereka yang paling rentan. Anyway, terima kasih banyak telah menonton video ini. Kalian juga bisa memberikan opini kalian di kolom komentar, dan sampai jumpa di video selanjutnya.